Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Tiki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Tema hari ini adalah segala pujian hanya bagi Tuhan, yang diambil dari Mazmur 22 ayat 32 sampai 32 yang berbunyi demikian. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan yang tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan beruntut semua orang yang turun ke dalam debu dan yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Saudara-saudara, mengucap syukur atau mengatakan segala pujian hanya bagi Tuhan, kayaknya akan lebih mudah ketika kita sedang di dalam situasi yang baik-baik saja, ataupun ketika hidup berjalan lancar begitu saja. Namun, bagaimana jika mungkin kita sedang mengalami pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan? Pertanyaannya adalah apakah kita memuji dan memasyurkan namanya, atau justru mungkin kita ngeluh, kita ngomel kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok begitu? Tuhan kenapa kok begini? Puji-pujian kepada Tuhan yang disampaikan oleh Daud tidak dapat dilepaskan dari konteks yang dialami oleh Daud, yaitu seruan Daud di tengah penderitaan yang hebat dalam hidupnya. Dalam penderitaannya, Daud merasakan seolah-olah Tuhan meninggalkannya. Namun di dalam pergumulan dan penderitaan tak membuat Daud merasa putus asa atau bahkan menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, dalam perikop yang kita baca hari ini, Daud memuji dan memasyurkan nama Tuhan. Alasannya sangat jelas, yaitu karena Tuhan tidak pernah memandang penderitaannya atau menyembunyikan kehadirannya, dan selalu mendengar seruan dari umatnya. Ini jawaban dari pertanyaan retorik yang biasanya disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur 22 ayat 2 juga dikutip. Tuhan sejatinya tidak pernah meninggalkan Daud di tengah penderitaan karena Ia adalah Allah yang peduli. Oleh karena pertolongan Tuhan yang dahsyat, Daud bersaksi secara publik di hadapan jemaat Tuhan. Di sini Daud tidak sekedar menyanyikan dan memberikan persembahan, tapi ia benar-benar menceritakan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidupnya kepada orang banyak. Tujuannya adalah agar orang-orang yang mendengar kesaksiannya juga dapat memuji Tuhan. Mulai dari umat yang takut akan Tuhan, bahkan dikatakan juga kepada semua bangsa segala ujung bumi. Maka dari itu, dari pengalaman Daud ini, kita yakin bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi kita atau menjauhkan kita dari Tuhan. Penderitaan kita tidak membuat Tuhan menjauh atau meninggalkan kita. Justru jangan-jangan seringkali kita yang meninggalkan Tuhan di tengah penderitaan yang kita hadapi. Atau bahkan yang mungkin kita alami, semakin sering ketika kita mengalami situasi terendah ataupun situasi sulit dalam kehidupan kita, justru disitulah kita menyadari penyertaan Tuhan yang sejati.
Oleh karena itu, saudara-saudara, seberat apapun persoalan saudara yang saudara hadapi saat ini, marilah kita meneladan pada Daud. Marilah kita terus memuji, bersyukur, dan ceritakan betapa Tuhan layak ataupun dengan bangga kita masyurkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.